Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada channel Bunda underscore spasi A2KH channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang lembar kerja Microsoft Excel 2016. Baiklah, pada tampilan yang muncul, ini adalah tampilan lembar kerja Microsoft Excel 2016. Pada sudut kiri atas, bagian ini dinamakan sebagai Quick Access Toolbar. Pada Quick Access Toolbar, berisi beberapa ikon yang umumnya sering digunakan. Sebagai contoh, Save, Undo, Redo, kemudian Print Preview, atau Open. Kamu dapat menambahkan atau mengurangi ikon yang muncul pada Quick Access Toolbar dengan cara menekan tombol Customize Quick Access Toolbar, kemudian mengklik salah satu pilihan yang muncul pada pull-down menu. Sebagai contoh, saya mau menghilangkan icon Open pada Quick Access Toolbar. Maka tinggal klik Open, akan hilang tanda centangnya. Kemudian pada tampilan yang muncul di Quick Access Toolbar juga icon Open tidak muncul lagi. Beralih ke sudut kanan, beralih ke tengah. Pada tampilan yang muncul, ini dinamakan sebagai title bar. Title bar berfungsi untuk menampilkan nama file yang aktif beserta aplikasi yang digunakan. Pada kesempatan kali ini, file yang aktif adalah book 1. Kebetulan belum disimpan, maka masih pada standarnya, namanya book 1, kemudian aplikasi yang digunakan adalah Microsoft Excel. Baik, kita beralih ke sudut kanan atas pada lembar kerja Microsoft Excel. Pada bagian ini dinamakan sebagai Control Toolbox. Pada Control Toolbox, kamu dapat menggunakan beberapa perintah, diantaranya untuk minimize, kemudian untuk restore atau maximize. Kebetulan tampilan ini pada posisi maximize, maka muncul notifikasi ketika kita sorot adalah restore. Namun ketika diklik restore, nah ini tampilan restore, kalau kita klik, maka dia muncul notifikasinya maximize. Nah, pada sudut kanan yang terakhir ada ikon tanda cross yang berfungsi untuk keluar dari aplikasi Microsoft Excel. Baiklah, kita beralih ke bagian bawahnya. Tampilan tulisan file sampai view dinamakan sebagai menu bar. Perlu diketahui, ketika sebuah menu bar aktif, sebagai contoh menu home, pada bagian menu home, di bagian bawahnya ini merupakan toolbar. Pada tampilan toolbar terbagi ke dalam beberapa grup toolbar seperti clipboard, font, alignment, number, style, cell, dan editing. Inilah grup-grup pada toolbar yang tertera di menu home. Ketika kita beralih ke menu yang lain, maka grup toolbarnya akan berbeda lagi. Begitu seterusnya untuk masing-masing pilihan menu bar yang Anda pilih. Perhatikan area kerja pada lembar kerja Microsoft Excel. Lembar kerja Microsoft Excel terdiri dari kolom dan baris. Yang dinamakan kolom adalah A sampai
ke sudut akhir dari lembar kerja. Untuk melihat sampai kolom berapa lembar kerja pada Microsoft Excel yang sedang digunakan, kamu dapat menggunakan tombol CTRL dengan tanda panah ke kanan pada keyboard, maka akan tertera posisi akhir dari kolom yang ada pada lembar kerja Microsoft Excel. Dalam hal ini, pada lembar kerja Excel yang digunakan, kolom akhir adalah XFD. Oke, kita kembali ke kolom yang pertama, yaitu kolom A, dengan menekan tombol CTRL secara bersamaan dengan tanda panah ke kiri pada keyboard. Selanjutnya kita lihat baris pada lembar kerja Microsoft Excel. Yang dinamakan baris adalah angka 1 sampai bagian akhir paling bawah pada lembar kerja Microsoft Excel. Nah, berakhir pada angka berapa pada lembar kerja Microsoft Excel yang sedang digunakan dapat kamu lihat dengan cara menggunakan tekan tombol CTRL beserta tanda panah ke bawah secara bersamaan, maka dapat diketahui pada lembar kerja Microsoft Excel yang sedang digunakan, baris akhir, yaitu pada posisi 1.048.576 baris. Nah, oke, kita kembali ke baris awal dengan tekan tombol CTRL beserta tanda panah ke atas secara bersamaan pada keyboard. Selanjutnya, perpotongan antara kolom dengan baris, sebagai contoh kolom A dengan baris pertama membentuk sebuah persegi. Persegi tersebut dinamakan sebagai sel. Jadi dalam Excel dikenal istilah sel. Ya. Sel adalah merupakan perpotongan atau pertemuan antara kolom dengan baris atau perpotongan antara kolom dengan baris membentuk yang namanya sel. Nah, sel yang aktif ini dinamakan sebagai pointer. Nah, kursor berpindah dari satu sel ke sel yang lain. Nah, di mana posisi pointer berada dapat Anda lihat pada bagian yang dinamakan sebagai name box. Posisi name box tertera pada bagian bawah toolbar. Jika disorot, maka muncul notifikasi name box. Pada kotak name box akan tertera posisi pointer berada. Sebagaimana pada tampilan, posisi pointer berada pada kolom B dan baris kedua. Jika dipindahkan pada sel yang lain, maka tampilan yang muncul pada name box akan berubah menyesuaikan posisi perpotongan kolom dan baris yang sedang aktif. Pada kesempatan ini tertera bahwa perpotongan antara kolom B dan baris keempat di mana pointer berada, maka tertera bahwa pointer berada pada sel D4. Selanjutnya kita beralih pada sisi kanan dari name box, yaitu bagian ini dinamakan sebagai formula bar. Formula bar berfungsi untuk memberikan informasi isi dari sebuah sel. Sebagai contoh, ketika saya inputkan angka 2 pada sel A1, kemudian saya inputkan 5 pada sel B1, kemudian saya inputkan sama dengan, saya klik sel A1, kemudian saya tambahkan tanda kali. Dalam hal ini, tanda kali pada Microsoft Excel dinyatakan dengan bintang. Kemudian saya klik
sel B1, kemudian saya enter, maka akan tertera angka 10. Ketika muncul pertanyaan, apa isi data pada sel A1? Tentunya kita akan menjawab pada sel A1 datanya adalah 2. Pada B1 datanya 5 dan pada C1 mungkin kamu akan menjawab 10. Tapi yang benar adalah bahwa pada C1 data yang ada bukan 10, melainkan perkalian antara sel A1 dikalikan dengan sel B1. Atau data yang ada pada sel A1 dikali dengan data yang ada pada sel B1. Maka hasil perkaliannya adalah angka 10. Jika dilakukan perubahan pada data yang terdapat pada sel A1, misalkan saya rubah angka 2 menjadi angka 3, maka secara otomatis pada sel C1 akan mengkalkulasikan menjadi 3 dikali 5, maka hasilnya adalah 15. Demikian juga apabila dilakukan perubahan pada data yang tertera pada sel B1. Misalkan dirubah menjadi 4, maka tentunya datanya akan menyesuaikan perkalian yang ada. Selanjutnya kita akan beralih ke bagian bawah. Pada tampilan di bawah tertera sheet 1. Mungkin ketika kamu menggunakan Microsoft Excel versi 2010 atau 2007, atau Microsoft Excel yang kamu gunakan tertera di sana ada sheet 1, sheet 2, sheet 3, maka itu sama bahwa lembar kerja Excel terdiri dari banyak sheet yang mungkin saja bisa kamu tambahkan atau kamu kurangi pada lembar kerja yang aktif. Pada Microsoft Excel yang sedang dibuka, hanya tertera sheet 1. Sheet ini bisa kita namai dengan cara klik double. Kemudian misalkan saya buat coba. Kemudian enter, maka sheet akan berubah menjadi coba. Sheet dapat ditambahkan menjadi sheet 2 sheet, atau tambahkan lagi 3 sheet dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan. Sheet juga dapat dihilangkan dengan cara klik sheet yang mau dihapus, kemudian klik kanan dan pilih delete. Jika pada sheet tersebut terdapat data, maka akan muncul notifikasi konfirmasi apakah sheet tersebut mau dihapus atau tidak. Kebetulan yang saya hapus sheet 2 tadi tidak terdapat data, maka ketika kita lakukan penghapusan langsung tereksekusi terhapus sheet 2 sebagaimana instruksi yang diberikan. Nah, sebagaimana tampilan awal tadi, pada lembar kerja Microsoft Excel yang sedang saya gunakan, hanya tertera 1 sheet, namun kamu bisa menjadikan default ketika lembar kerja Microsoft Excel kamu buka, maka akan muncul 2 sheet, 3 sheet, atau sesuai dengan pengaturan yang dilakukan. Nah, dari mana melakukan pengaturan standar berapa sheet yang aktif? Secara otomatis ketika lembar kerja Microsoft Excel dibuka, dapat dilakukan pengaturan melalui Customize Quick Access Toolbar, kemudian pilihan More Commands, kemudian pilih General. Nah, pada bagian When Creating New Workbooks, kamu bisa tentukan bahwa ketika kamu membuka lembar kerja Microsoft Excel, otomatis yang standar pada laptop yang saya gunakan, jenis huruf yang aktif body font, ukurannya 11, tampilan sheet-nya normal, kemudian terdapat atau muncul 1 sheet.
Di sini bisa dipilih menjadi 2 atau 3. Kemudian kita pilih OK. Ketika saya beri perintah File New, blank workbook, akan muncul di sini tertera 3 sheet langsung muncul, berbeda dengan sebelumnya. Oke, ini saya close. Kita kembali ke tampilan lembar kerja yang tadi kita gunakan. Nah, kita beralih ke bagian kanan. Bagian kanan pada lembar kerja Microsoft Excel, sejajar dengan sheet. Ini ada scroll bar yang berfungsi untuk menggeser layar ke kanan dan ke kiri. Akan berfungsi ketika mungkin banyak data atau banyak kolom yang kita gunakan. Ini sangat membantu untuk kita melihat bagian kanan atau bagian kiri dari area kerja yang kita sedang lakukan editing. Untuk scroll bar, sebagaimana tampilan Microsoft Word, di Excel juga tertera untuk scroll bar horizontal dan scroll bar vertikal. Jadi kita bisa lihat atau menggulung layar ke atas ke bawah atau ke kiri dan ke kanan. Fungsi ini sebenarnya bisa diwakilkan dengan penggunaan mouse untuk scroll bar vertikal, menggulung layar ke atas ataupun ke bawah. Baik, selanjutnya kita bahas bagian bawah. Ini tampilan saat ini lembar kerja Microsoft Excel. Saya buat tampilannya 150% untuk menampilkan sel-sel lebih besar supaya lebih jelas. Namun pada umumnya tampilan standar adalah 100%. Jadi untuk membuat tampilan menjadi lebih besar atau lebih kecil, bisa menggunakan tombol minus, atau jika disorot muncul notifikasi zoom out untuk membuat tampilan layar atau tampilan lembar kerja menjadi lebih kecil, atau zoom in untuk membuat tampilan layar menjadi lebih besar. Untuk fungsi dari masing-masing icon pada masing-masing toolbar di grup menu, mungkin nanti akan dibahas ketika kita sekalian melakukan editing atau mengolah data pada lembar kerja Microsoft Excel. Oke, saya rasa untuk pengenalan lembar kerja Microsoft Excel sudah cukup. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.